tadi kan yang disampaikan banyak tuh, ini start awal yang manis pemerintahan Pak Prabowo begitu. Tapi ada juga hasil surveinya Celios di mana ada catatan kritis yang tentu ini harus menjadi catatan penting bagi Pak Prabowo karena di sana ada kinerja menteri yang diantaranya kinerja menteri ini beberapa 7 atau beberapa itu catatannya merah. Nah, tentu ini bisa menjadi kalau tidak segera diatasi, apakah nanti modelnya dengan bagaimana menteri yang kinerja buruk itu dipanggil atau bahkan mungkin ke depan mungkin reshuffle kan begitu. Nah, apa yang harus dilakukan Pak Prabowo dengan temuan Celios ini? Temuan Celios menunjukkan bahwa ada sekitar 5 menteri yang kemudian mendapatkan rapor merah. Di antaranya adalah Natalius Pigai, Menteri HAM, kemudian nomor 2 Budi Aris Setiadi, Menteri Koperasi, nomor 3 Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, nomor 4 Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, kemudian nomor 5 Yandri Susanto sebagai Menteri Desa. Menteri Desa. Apa kabar dengan Cak Imin? Nah, Cak Imin ini di hasil survei Litbang Kompas ternyata salah satu menteri yang tingkat popularitasnya melampaui Bu Sri Mulyani, melampaui Erick Thohir, melampaui AHY, termasuk melampaui Mayor Teddy yang sekarang oleh ABG dan ibu-ibu itu benar-benar sepertinya wow gitu. Cak Rohim, Cak Imin memang sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat dalam survei Kompas itu sebagai menteri terpopuler dan menteri dengan kesan baik yang tinggi. Jadi selain populer, harus kita apresiasi. Keren banget. PKB TV harus mengapresiasi itu. Keren banget. Artinya apa? Ini Cak Imin artinya punya kapasitas dalam posisi beliau sebagai Menko kan gitu. Mampu memerankan posisinya, mengorkestrasi kementerian-kementerian yang di bawah koordinator Kemenko Pemberdayaan Masyarakat kan begitu. Itu juga terindikasi dari tingkat kepuasan di bidang kesejahteraan sosial. Yang ini kemudian masuk dalam ruang bidang Kementerian Pemberdayaan Masyarakat yang dikomandani oleh Gus Imin gitu. Artinya linear ya? Linear. Artinya kepuasan publik di bidang kesejahteraan masyarakat ternyata juga tinggi. Jadi linear dengan kesan baik dan popularitas yang diambil oleh Cak Imin. Dan memang kalau kemudian mau fair memang kelihatan kan bahwa kemudian Cak Imin sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat itu kemudian program-programnya jelas. Pertama misalnya Kementerian Pemberdayaan Masyarakat saat ini menggagas yang namanya Data Sosial Ekonomi Nasional gitu. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Yang ini nanti akan kemudian memastikan semua program bantuan sosial, semua program pemberdayaan itu kemudian tepat sasaran. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini penting Cak Rohim karena selama ini banyak sekali program-program pemberdayaan yang itu menjadi mayoritas APBN ya, pengalokasian APBN itu mayoritas digunakan untuk sektor ini, itu ternyata di lapangan kerap kali tidak kemudian memberikan efek yang besar karena itu tadi ada tumpang tindih, ada tumpang tindih data yang kemudian membuat kesalahan penyaluran sehingga kemudian berbagai program bantuan sosial ini tidak efektif. Sehingga masyarakat kita itu kemudian betapapun banyaknya bantuan sosial yang kemudian dikeroyok dari sekian banyak kementerian lembaga itu juga tidak memberikan dampak pada misalnya penurunan angka kemiskinan atau peningkatan level kesejahteraan. Nah, dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional itu yang sekarang digagas oleh kementerian di bawah koordinasi pemberdayaan masyarakat, ini yang kemudian menjadi sebuah harapan besar untuk kemudian itu. Artinya itu programnya konkret. Satu isu yang juga menjadi fokus Cak Imin sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat yang di awal-awal perannya sebagai Menko ini adalah isu soal pinjol dan judol. Karena dari sisi pemberdayaan masyarakat sendiri, ternyata Cak Imin menyebut kasus judol itu sudah sampai pada darurat sosial ya. Bencana sosial. Karena judol itu berdampak luar biasa terhadap
ya kesejahteraan keluarga. Betul. Ada betul. begitu banyak permasalahan, ada bunuh diri, bahkan satu keluarga di Ciputat, Tangerang Selatan itu terjadi akibat setelah ditelisik ternyata ini ada kaitannya dengan judol. Ya. Ada begitu banyak rumah tangga yang terganggu kesejahteraan sosial akibat judol itu sendiri dan juga pinjol begitu. Ya, artinya Cak Rohim bahwa kemudian pilihan terhadap judol sebagai satu program atau sebagai satu klaster masalah yang kemudian didekati oleh Cak Imin secara serius itu memang benar-benar menjadi sesuatu fenomena sosial yang membuat kita semua prihatin, membuat banyak kasus benar-benar membebani masyarakat gitu. Jadi pilihan terhadap memilih judol untuk kemudian digarap sebagai sebuah program untuk kemudian diberantas, untuk kemudian disampaikan kepada publik, untuk kemudian benar-benar dilawan gitu. Itu memang benar-benar pas gitu. Karena memang di lapangan seperti yang Cak Rohim katakan tadi itu fenomena judol ini memang begitu mengerikan. Anak-anak pun sekarang bisa mengakses, modal 5.000 pun bisa kemudian bermain. Situasi ini kan kemudian membuat banyak masyarakat yang kemudian terbuai dengan mimpi-mimpi indah untuk kemudian bisa menang, bisa kaya dengan cepat, tapi kan kemudian di sana tanpa sadar bahwa mereka itu ditipu gitu. Okay. Mereka itu kemudian terjebak kepada permainan bandar yang tidak mungkin judol itu akan memberikan kemenangan bagi pemainnya yang menang gandarnya. Lagi-lagi seperti kata Bung Roma. Iya. Jangan terbuai judi menjanjikan. Iya. Itu salah semuanya. Salah semua. Nah, apa yang kemudian tadi Cak Rohim sebutkan tadi itu bahwa kemudian Cak Imin itu tepat dalam kemudian memilih berbagai masalah yang kemudian perlu ditindaklanjuti dan digarap secara serius, itu kemudian memberikan persepsi yang luar biasa terhadap upaya untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan sosial terhadap kinerjanya beliau sebagai Menko PM. Jadi Cak Imin memotret soal pinjol, judol itu tidak sekedar cukup ditangani dari sisi konteks hukum bahwa judol harus diberantas, atau dari sisi konteksnya teknologi informatika, Kemenko bahwa ya perangkat judol itu harus ditertibkan dan lain-lain. Tapi ada sisi lain bahwa bagaimana edukasi terhadap masyarakat, kesadaran bahwa itu bahaya dan bisa mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, itu yang diambil Cak Imin gitu. Ya, pilihan-pilihan Cak Imin untuk kemudian mengambil masalah-masalah sosial, fokus perhatian Kementerian Kemenko Pemberdayaan Masyarakat terhadap berbagai isu dan masalah itu yang kemudian kita melihat bahwa memang benar apa yang kemudian memang efektif gitu. Jadi apa yang dipilih sebagai sebuah program prioritas dari Kemenko PM itu memang benar-benar menjawab persoalan pemberdayaan yang kaitannya pada kesejahteraan sosial itu. Itu adalah persoalan publik yang benar-benar harus segera diatasi. Dan itu kemudian memberikan persepsi yang positif terhadap figur Cak Imin sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat dan juga kinerja dari kesejahteraan sosial itu sendiri. Tentu adalah kinerja dari pemerintahan Pak Prabowo di 100 hari pertama ini kan. Betul.